Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini lanjutkan belajar ya anak-anak. Kita sebenarnya hari ini yang kita bahas adalah bilangan kuantum. Tapi kita selesaikan dulu aturan dari konfigurasi elektron yang kemarin nih. Yang kemarin kan baru sampai aturan Aufbau. Nah ini masih ada kaidah Hund, sama satu lagi adalah larangan Pauli. Ya, kenapa kita harus bahas ini dulu? Karena ini akan menjadi kunci untuk nanti kita membahas bilangan kuantum ya. Ini ada kaidah Hund ya. Kaidah Hund itu isinya bunyinya adalah nih, ada di kotak ini ya. Elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Oke ya, kita lihat ini contoh-contohnya di sini ya. Sebentar kita cari. Oke. Ini ya, ini untuk orbital P misalnya 2 elektron. Nah, jadi kalian ini maksudnya adalah yang panah-panah ini adalah simbol dari elektron untuk memudahkan kalian menggambarkan, oh ini orbital nih yang kotak-kotak ada diisi elektron. Nah, elektronnya kita isi dengan tanda-tanda panah ya, ada tanda panah ke atas, ada tanda panah ke bawah. Nanti kita bahas di bilangan kuantum apa maksudnya tanda panah ke atas, apa yang maksud dengan tanda panah ke bawah ya. Jadi kita isi nih, kalau misalnya nanti cuman orbital S ya, cuman satu, itu kalian isi ke atas dulu baru isi ke bawah. Jadi kalau misalnya 2S1 berarti isinya hanya satu tanda panah nih yang ke atas. Kalau 2 baru atas sama bawah. Nah, lanjut kita ke sini ya. Kalau masuk ke orbital P misalnya 2 elektron. Nah, yang diisi adalah harus yang atas dulu. Ya, yang panah ke atas dulu. Makanya kalau 2 elektron, satu di sini ini dari yang paling kiri lalu ke tengah. Nah, kita jalan dari kiri ke kanan. Ya, karena 2 1 2. Ini benar ya. Kalau ini nih orbital P nih ada yang 3 elektron, ini sebenarnya kotaknya ada 3 ya. Kotak 3, ini isinya 1 2 3. Semua ke atas dulu. Dari paling kiri sampai ke paling kanan, kita jalan ke kanan 1 2. Oke, ini 1 2 3. Kalau 4 gimana, Bu? Kalau 4 itu kita isinya 1 2 3 ke atas dulu, baru kita balik lagi ke yang paling kiri tapi tanda panahnya ke bawah. 4. Nah, makanya kalau 5 begini. 1 2 3 4 ke bawah, 5 di bawah. Tapi kalau 6 berarti kan kok ini penuh. Semua diisi. Nah, ini contoh pengisian yang benar ya. Konfigurasi elektron berdasarkan kaidah Hund. Oke. Ya, ini kaidah Hund ya, sama. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nih, pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu. Ini kenapa tingkat energi sama? Nah, berarti berada di subkulit yang sama. Ini ya, kayak misalnya ini S, ini P. Coba kita lihat ya. Contoh O8. Konfigurasi elektronnya kita harus buat dulu, karena harus buat dulu konfigurasi elektronnya ya. 1S2, 2S2, lalu 2P4. Ya, nanti kalau kalian lupa, kalian buka lagi video sebelumnya tentang aturan Aufbau, kenapa begini nih konfigurasi elektronnya. Nah, kita buat diagram orbitalnya per subkulit ya. 1S isinya 2, 1 ke atas, 1 ke bawah. Lalu 2S isinya 2, ke atas, ke bawah. Lalu 2P 4. Nah, ini nggak penuh nih, baru nih kita lihat ya. Berarti isinya 1 2 3 4 di bawah. Nah, Bu, tadi kenapa panahnya ke atasnya nih ada 2 nih ya, menghadap ke atas. Kenapa ini cuma setengah doang panahnya? Nah, sama aja sebenarnya. Mana yang lebih mudah aja untuk kalian? Apakah panah dua-duanya ke atas atau setengah-setengah seperti ini? Dua-duanya benar. Tapi kalau saya lebih sering pakai yang ini. Ya. Jadi ke atas, ya ini ke atas, ini ke atas, ini ke bawah. Nah, ini pengisiannya contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah larangan Pauli. Dan tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nanti kita akan bahas ya. Bilangan kuantum ini adalah menunjukkan elektron terakhir dari suatu atom itu posisinya ada di mana, alamatnya ada di mana. Nah, itu
menunjukkan berapa jumlah elektron di dalam atom tersebut gitu. Jadi nanti biasanya akan ditanya dengan bilangan kuantum sekian, nah berarti unsurnya itu unsur apa, nomor atomnya berapa ya. Nah ini bilangan kuantum spin harus berlawanan. Lalu jumlah elektron maksimum sama dengan 2 kali jumlah orbital di dalam subkulit. Bilangan kuantum spin yang mana, Bu? Nah, bilangan kuantum spin adalah ini, panah-panah ini. Ya, yang benar adalah harus berlawanan arah nih, atas bawah. Nggak boleh atas atas atau bawah bawah, itu nggak boleh, harus atas dan bawah. Kenapa? Kita lihat. Nah ini, ya, ini kan larangan Pauli. Ini untuk membedakan bilangan kuantum spinnya. Misalnya ini sama-sama di S ya, ini ada yang plus setengah, ada yang min setengah. Nanti kita akan bahas di bilangan kuantum spin. Ini nanti yang plus setengah ini adalah yang panahnya menghadap ke atas. Lalu yang min setengah ini adalah yang panahnya menghadap ke bawah. Ya, ini tentang larangan Pauli, yaitu yang menunjukkan bahwa di dalam satu atom gak boleh ada 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Kenapa? Karena nanti kita akan bingung ketika kita menentukan ini atom apa. Ya, jadi kenapa sih ini harus ada yang ke atas, ke bawah. Jadi harus berlawanan arah, dan sebenarnya tanda panah itu menunjukkan arah perputaran elektronnya. Ya, searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Nah, nanti kalian lihat di buku kalian itu ada mana yang plus setengah, mana yang min setengah. Oke, untuk video ini saya hanya bahas kaedah Hund dan larangan Pauli. Selanjutnya kita akan bahas bilangan kuantum di video selanjutnya. Oke, selamat menyimak, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.